Sebelumnya, izinkan saya untuk sedikit membacakan CV Prof. Tata selaku narasumber pertama kita. Prof. Dr. H. Tata Wijayanta, SH.M. Hum. Beliau merupakan Guru Besar Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Prof. Tata untuk dapat memulai pemaparan materinya. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Terdengar dengan sangat jelas, Prof. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, karena beberapa waktu yang lalu saya tambah speednya, sehingga kemudian tidak ada persoalan dengan jaringan Zoom, jaringan internet. Izinkan saya untuk menyampaikan PowerPoint yang sudah saya siapkan dan saya sampaikan kepada panitia. Tentunya terima kasih atas kehormatan kepada saya untuk bisa berbagi ilmu, berdiskusi dalam materi metode penelitian ini. Baik, sebentar. Ibu dan Bapak bisa melihat tayangan PPT saya? Bisa. Baik, terima kasih. Saya ulang, jadi seperti yang diminta oleh panitia, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang karakteristik penelitian skripsi dan tesis. Jadi kalau Ibu dan Bapak semua serta saudara-saudara semua, memang ketika saya ambil S3 itu memang hanya ada dua. Satu, penulisan hukum yang kemudian di Indonesia itu sering dikenal dengan skripsi, tetapi di beberapa universitas, fakultas hukum sekarang juga sudah digunakan istilah penulisan hukum. Itu untuk undergraduate. Kemudian untuk postgraduate, baik itu master maupun PhD, itu semuanya adalah disebut dengan tesis. Hanya saja kalau di Indonesia kemudian ada tesis, kemudian ada disertasi. Tesis untuk mahasiswa S2 dan disertasi untuk mahasiswa S3. Tetapi ketika saya S3, ya hanya ada dua itu, adalah yaitu penulisan hukum dan tesis, baik untuk master maupun S3. Jadi memang kalau kita lihat ada karakteristik yang berbeda antara tugas akhir yang disebut dengan penulisan hukum yang sebelumnya sering disebut dengan skripsi, dan karakteristik pada tesis baik itu master maupun S3. Itu ada ciri-ciri yang berbeda, baik dari segi materi, tujuan, pembimbingan, dan sebagainya. Artinya mungkin kalau saudara-saudara nanti sampai ke tahapan S3, porsi prosentase dari seorang pembimbing itu hanya kecil sekali. Saya katakan hanya 10%. Karena di dalam pemikiran, dalam sistem pendidikan yang ada, mahasiswa S3 itu tentunya lebih prepare, lebih siap dibandingkan para mahasiswa S1 dan tentunya juga S2. Sehingga kemudian sering muncul perkataan yang mungkin kadang tidak mengenakan. Iki kok promotorku itu nggak ada fungsinya sama sekali. Ya memang faktanya seperti itu. Tetapi ini nanti akan berbeda ketika kita membimbing penulisan hukum atau skripsi bagi para mahasiswa S1. Dan saya melihat karakteristiknya berbeda ketika saya melihat penulisan hukum dan skripsi yang berlaku dan diterapkan di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Bahkan saya mengatakan semuanya.
Oleh karena itu kemudian saya melihat ada satu karakteristik perbedaan antara skripsi dan penulisan hukum ketika pada waktu itu saya berinteraksi, bergaul dengan teman-teman mahasiswa bachelor ketika saya mengambil S3. Di sana tidak terlalu dipersoalkan tentang metode penelitian. Nah, berbeda kalau dengan di Indonesia, tentunya di beberapa perguruan tinggi penulisan hukum yang pada waktu itu saya disebut dengan skripsi, metode penelitiannya itu sangat diperhatikan sehingga ketika para mahasiswa alumni perguruan tinggi di Indonesia itu melanjutkan studi masternya atau S3-nya, saya merasakan mereka itu mempunyai keunggulan di bidang penulisan hukumnya, di bidang metode penelitiannya. Tetapi kemampuan literasinya pada waktu itu saya alami, kemampuan literasinya sangat jauh dibandingkan teman-teman saya yang pada waktu itu bersama saya di S3, S2, dan S1. Jadi ada beberapa karakteristik yang membedakan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Ini yang diminta oleh Smart Weekend, permintaan penyelenggara materi yang hari ini harus saya sampaikan. Silahkan Ibu dan Bapak, ketika nanti pemaparan materi ini selesai, webinar ini selesai, silahkan Ibu dan Bapak sekiranya menginginkan diskusi dengan saya, dapat menghubungi beberapa media yang ada di dalam PPT ini. Dan saya persilahkan sekiranya Ibu dan Bapak serta saudara-saudara menginginkan PPT ini, silahkan berhubungan dengan panitia. Baik Ibu dan Bapak, kita melihat apa sih penelitian. Pengalaman saya ketika mengajar selama hampir 35 tahun. Kalau sudah pada persoalan penelitian, semua mahasiswa yang ketika di semester 1 sampai semester 6 atau 7, karena sekarang hanya 8 semester, zaman saya ada 9 semester, tiarap semua. Seperti tadi disampaikan oleh Direktur Utama Smart Weekend, skripsi ini apa toh? Skripsi itu bagaimana sih? Ini persoalan-persoalan yang saya temukan sebagian besar pada para mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, bahkan S3. Saya mengatakan ketika sampai pada pembuatan tugas akhir, baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, para mahasiswa itu hilang, koyo siluman, tiarap kayak tentara yang perang itu, tiarap, nggak kelihatan ketika sudah sampai ke penelitian. Tapi sebenarnya penelitian ini memang adalah kurikulum yang harus ada dalam satu prodi S1. Misalnya saudara-saudara sekalian tidak menginginkan untuk membuat skripsi, pilihlah jangan S1. D3 adalah alternatif. Di beberapa perguruan tinggi di luar negeri, baik master maupun S3, ada beberapa diantaranya yang non-tesis dan non-disertasi. Itu silahkan saudara pilih. Nah, penelitian itu kalau menurut saya, semua orang mungkin sudah memahami adalah satu kegiatan ilmiah. Saya melihat satu kegiatan ilmiah. Pengalaman saya membimbing skripsi, tesis, dan disertasi, bahkan hari ini seharusnya saya mereview para mahasiswa, calon mahasiswa S3 UGM. Tetapi saya minta izin kemarin sudah saya selesaikan hari kemarin, tanggal 14, sebelum saya memberikan pelatihan. Nah, karena saya dengan Pak Doni, tanggal 15 saya sudah ngisi. Tapi untuk permintaan setelah ini saya mau fokus ke kesehatan dulu. Jadi ini mungkin selama COVID yang akan saya lakukan. Jadi ada beberapa hal. Kegiatan ilmiah, saya melihat ketika membuat satu penelitian,
Pengalaman saya yang pernah saya alami, sangat-sangat kemudian mahasiswa dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, gradasi keilmiahannya itu sangat berkurang. Saya tidak tahu apa persoalannya. Dari sisi misalnya metodenya, sistematikanya, saya tidak melihat sistematis bagaimana kemudian alur berpikir dari judul, kemudian latar belakang, sampai kemudian ke kesimpulan. Karena semuanya itu adalah relasi dari judul sampai ke kesimpulan. Karena ciri-ciri dari satu penelitian, suatu kegiatan ilmiah, itu adalah metodologis. Berdasarkan metode-metode yang telah dipilih oleh si peneliti terhadap judul yang coba hendak diteliti. Kemudian harus sistematis. Bagaimana kemudian sistematis? Sistematis itu berdasarkan tata urutan yang itu berlaku pada suatu kaidah ilmiah. Tidak dapat kemudian sistematikanya judulnya di bawah, kemudian kesimpulannya di atas, kemudian sistematika misalnya dari metode itu juga tidak cukup sistematis, dan juga konsistensi. Ini saya lihat juga konsistensi pada satu penelitian, karena sekarang para mahasiswa, dan saya tengarai, tidak hanya mahasiswa S1 tapi mahasiswa S3, banyak yang copy paste. Sangat ketahuan ketika misalnya menulis footnote atau catatan kaki. Karena tidak kehati-hatiannya kemudian tidak terlihat konsisten, kemudian yang terjadi nampak tidak konsisten, dan setelah kemudian ditanyai itu ternyata hanya copy paste. Ini karena nampaknya kemudian sekarang akan nampak teknologi yang semakin maju, copy paste itu meringankan mahasiswa, tetapi juga memalaskan mahasiswa, sehingga apa yang harusnya dibuat konsisten menjadi tidak konsisten gara-gara copy paste. Jadi ada 3 ciri dalam satu penelitian. Ada 3 ciri, yaitu metodologis, sesuai dengan metode dan cara tertentu, berdasarkan satu sistem. Sistem itu adalah satu kesatuan yang terkait antara satu unit dengan unit yang lain. Artinya ada keterkaitan sistematis antara judul sampai kesimpulan. Kalau judulnya seperti ini, apakah ini akan penelitian seperti itu? Apakah penelitian seperti apa? Itu tergantung judulnya. Kemudian rumusan masalahnya itu tentunya ya, dan kemudian secara ke belakang itu sebagai suatu sistem sampai satu kesimpulan dan sarannya. Juga yang tadi saya sampaikan konsisten. Nah, dari berbagai macam penelitian, tentunya ada satu karakteristik sendiri terhadap penelitian hukum. Saya mengatakan penelitian itu ada penelitian sains maupun non-sains. Pada waktu saya diperkenalkan ada penelitian IPA, ada penelitian sosial, ada penelitian ilmu budaya. Nah, yang berkaitan dengan ini adalah penelitian hukum. Tentunya penelitian hukum itu mempunyai karakteristik tersendiri. Penelitian hukum adalah salah satu bagian atau salah satu penelitian sosial atau social science. Karena di situ ada penelitian yang berkaitan dengan penelitian ekonomi, penelitian arkeologi, penelitian antropologi, dan kemudian ada kemudian persilangan perkawinan antropologi hukum misalnya, sosiologi hukum misalnya. Itu tentunya akan mempunyai karakteristik tersendiri. Saya contohkan misalnya dalam penelitian di Fakultas Ilmu Budaya yang berkaitan dengan ilmu budaya. Di sana satu rancangan undang-undang itu dapat dijadikan sumber hukum. Namun di dalam penelitian hukum tentunya nanti dulu.
Rancangan undang-undang seperti sekarang, teman-teman hukum acara perdata itu baru menggagas untuk mendorong diundangkannya rancangan undang-undang hukum acara perdata, itu tidak dapat dijadikan referensi atau sumber bagi para mahasiswa hukum yang kebetulan sedang meneliti tentang hukum acara perdata. Itu berbeda dengan karakteristik ilmu yang lain. Artinya apa? Kalau penelitian hukum ini tentunya ini berkaitan dengan gejala-gejala hukum tertentu. Dengan jalan menganalisis gejala-gejala hukum. Sepemahaman saya ketika saya belajar dari para senior saya, selalu saja kemudian hanya ingin membandingkan atau menyandingkan antara dasolen dengan dasen. Apa yang diatur di dalam norma, kaidah, hukum, dan faktanya kayak apa. Selalu ada seperti itu. Tetapi itu nanti Ibu dan Bapak serta saudara-saudara juga akan melihat lebih luas. Ternyata tidak hanya itu. Oleh karena itu kemudian yang saya amati sampai saat ini, banyak para mahasiswa itu kemudian kurang literasinya, kurang membacanya. Dan sekarang tempat fotokopi itu dijadikan library utama bagi para mahasiswa. Hanya kemudian meminta PPT dari dosennya, ambil fotokopi di situ, kemudian tanpa kemudian membaca tambahan literasi yang ada, membaca jurnal-jurnal yang ada, undang-undang yang ada. Kita bisa melihat dalam satu laporan penelitian atau buku atau norma atau kaidah, dari apa yang kita baca di situ, kita akan dapat menemukan tema penelitian yang itu kemudian dapat diangkat menjadi judul penelitian. Itu kelemahan-kelemahan para mahasiswa yang saya akui sekarang. Nah, jadi kalau penelitian hukum ini tentunya satu penelitian yang lebih berorientasi pada hukum, tidak berorientasi pada social science lainnya. Meskipun kemudian yang tadi saya sampaikan kadang ada irisan, mungkin misalnya hukum ekonomi, mungkin antropologi hukum dan sebagainya. Tentunya nanti metodenya juga akan ada perbedaan. Yang ini tadi yang saya sampaikan yang di mana ada penelitian yang berkaitan dengan sains dan social science. Salah satu diantaranya adalah penelitian hukum. Jadi kalau kita melihat gambaran kita bahwa kegiatan penelitian ketika saya mungkin masih SMP atau SMA, kayaknya itu hanya berkaitan dengan bagaimana melihat mikroskop, bagaimana menggunakan Erlenmeyer, bagaimana menggunakan pipet. Orang tidak pernah berpikir penelitian yang social science. Sampai SMA pun saya tidak pernah berpikir. Karena selalu berpikiran bahwa penelitian itu masuk lab. Padahal ketika saya belajar di Fakultas Hukum, ada laboratorium hukum. Dan laboratorium hukum di Fakultas Hukum itu maha luas. Masyarakat itu adalah lab, di mana kita bisa melihat gejala-gejala sosial dikaitkan dengan gejala-gejala hukum dan kemudian kita, orang bisa menelitinya. Itu nggak pernah terpikirkan ketika saya SMA. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa penelitian itu, semua penelitian itu ini mendasarkan basicnya adalah rasa ingin tahu atau ketidakpuasan atau satu keresahan, ada satu gap. Kalau di dalam hukum itu sering dikatakan dengan gap antara dasolen, normanya, kaidahnya, apapun hukumnya dengan sennya, fact. Sen yaitu fakta. Bagaimana ketika kita melihat ketika ada undang-undang lalu lintas tetapi orang tidak kemudian memakai helm ketika mengendarai kendaraan bermotor, sepeda motor. Ketika ada aturan pembatasan kegiatan masyarakat,
Di tempat-tempat keramaian masih kita melihat lalu lalang interaksi masyarakat, kafe masih penuh. Ini kan antara Solon dan Sen itu ada kesenjangan. Sehingga kemudian ada satu keresahan dari seseorang untuk menelitinya. Kenapa sudah ada aturan tentang pembatasan kegiatan masyarakat, tetapi masyarakat masih tetap keluar rumah kemudian melakukan kegiatannya sehari-hari. Jadi dasarnya itu adalah rasa ingin tahu atau ketidakpuasan yang tadi saya sampaikan. Di antaranya adalah seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan cara dan jenis penelitian, ini lebih pada jenis penelitiannya itu seperti apa, atau bagaimana melakukan satu penelitian. Tentunya ini penelitian hukum. Apakah kemudian kita akan melakukan penelitian yang berciri, yang berjenis X, atau berjenis Y, atau berjenis kombinasi antara X dan Y, atau yang lain. Karena tentunya ada cara dan jenis penelitian kalau Ibu dan Bapak serta saudara-saudara amati. Jangan hanya kemudian, oh ini penelitian hukum. Ini penelitian hukum, tetapi kemudian penelitian yang seperti apa? Ada berbagai yang tadi sudah saya sampaikan, prinsip-prinsip penelitian itu ciri. Kalau ciri tadi adalah metodologis, kemudian sistematis, kemudian kalau prinsip syarat penelitian itu sistematis. Jadi tentunya satu penelitian itu harus dilaksanakan menurut pola tertentu. Dan yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Yang paling kompleks itu tentunya nanti teman-teman S3. Misalnya nanti literasinya harus lebih ditambah, metodenya harus lebih rinci, dan sebagainya. Kemudian ini juga berencana, prinsip-prinsip asas penelitian ini dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan. Jadi ada perencanaan. Makanya ketika saya S1, S2, S3, di dalam usulan penelitian, di dalam proposal penelitian, itu selalu ada tahapan-tahapan penelitian dan juga jadwal penelitian. Dan sebenarnya itu adalah kontrak antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Karena dengan menyertakan tahap dan jadwal penelitian, tentunya mahasiswa berjanji kepada dosen pembimbingnya di jadwal akhir di dalam jadwal penelitian itu dia akan menyelesaikan penelitiannya. Tetapi yang terjadi tidak. Karena sekarang para mahasiswa, apalagi mahasiswa, semua mahasiswa, baik S1 maupun S2 dan S3, menunggu batas waktu akhir dari batas waktu kuliah, di injury time. Harapannya nanti kemudian akan lebih diperlunak dan sebagainya. Kalau saya lebih mending kalau memang injury time dan memang mahasiswa itu belum apa-apa, ya harusnya silahkan pindah ke perguruan tinggi lain. Artinya penelitian itu harus direncanakan dengan langkah-langkah yang terencana, dan kemudian rencana ini tentunya harus dipikirkan, itu harus bisa dilaksanakan. Nggak mungkin kalau kita mau penelitian berkaitan dengan keberadaan air di bulan. Ini berencana tapi mungkin tidak akan bisa dilakukan. Mungkin ada beberapa yang bisa melakukan, tetapi ini dengan dukungan supporting yang berbagai macam, itu harus semuanya ada. Kemudian juga mengikuti konsep ilmiah, mulai dari awal sampai kegiatan penelitian. Dan saya hanya ingin mengatakan bahwa di dalam penelitian sosial, penelitian hukum itu berbeda dengan penelitian sains. Karena kalau penelitian sains, semua data itu harus didapatkan sebelum dilakukan analisis. Tetapi kalau social science atau hukum, data itu bisa dikumpulkan, didapat sampai akhir penelitian, dan pada waktu itu laporan penelitian baru dibuat.
sedang dibuat. Akhirnya bisa kapan saja. Kapan nanti data penelitian itu akan berakhir, akan selesai, itu setelah terjadi satu kejenuhan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada subjek penelitian. Kemudian kalau kita lihat bagaimana cara mengadakan penelitian, kalau kita lihat urutan-urutan dalam kegiatan penelitian dihadapkan pada satu kebutuhan. Makanya di dalam halaman cover, di skripsi, tesis, dan disertasi, kebutuhannya apa? Untuk melengkapi derajat mendapatkan S1, S2, S3. Ini kebutuhan. Atau juga tantangan. Kenapa seseorang itu meneliti seperti ini? Mengapa kemudian saya meneliti sesuatu? Karena ada tantangan dan itu perlu mendapatkan satu jawaban. Kemudian juga merumuskan masalah. Merumuskan masalah sehingga masalah tersebut menjadi jelas batasannya. Karena dengan rumusan masalah, tentunya rumusan masalah nanti akan dijawab di dalam hasil penelitian pembahasan dengan metode yang sudah kita siapkan. Metode penelitian yang sudah kita siapkan. Dan nanti kemudian hasilnya ada di hasil penelitian dan disimpulkan dalam kesimpulan. Artinya apa? Rumusan masalah itu adalah breakdown dari judul penelitian yang itu membatasi seorang peneliti bahwa dia hanya akan meneliti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau rumusan-rumusan masalah yang dia tawarkan, yang dia hendak kaji. Kemudian setelah itu, ketika kemudian merumuskan masalah, itu tentunya menetapkan hipotesis. Tetapi kalau di dalam ilmu sosial, hipotesis itu kadang tidak disertakan. Boleh memakai hipotesis atau dengan tidak menggunakan hipotesis di dalam penelitian hukum itu kadang itu tidak bermasalah. Kemudian ketika itu, setelah itu kemudian kita harus berpikir, bagaimana kemudian mengumpulkan data. Pengumpulan data ini tentunya ini dikaitkan dengan apa jenis penelitiannya, apa metode penelitiannya. Nah, tentunya data-data ini akan mendukung jenis penelitian yang sudah dibuat direncanakan di dalam metode yang sudah kita buat. Kemudian yang terakhir membuat kesimpulan dari hasil pengolahan data. Teman-teman ilmu sosial, teman-teman ilmu hukum, mungkin perlu saya sampaikan ketika misalnya kita baru saja mencari data sekunder, data norma, ketika kita perjalanan pulang, seseorang peneliti sosial itu sudah bisa menganalisis. Ketika kita baru saja selesai mewawancarai subjek penelitian, baik responden maupun narasumber, ketika kita dalam perjalanan pulang, kita sudah bisa mengerjakan dan menganalisis apa yang disampaikan oleh subjek penelitian, baik responden maupun narasumber. Itu sekali lagi berbeda dengan penelitian sains, ilmu IPA. Kalau ilmu IPA tadi saya katakan semua data, misalnya kita mau meneliti 1000 pohon yang kena penyakit. 1000 pohon itu harus kita teliti dulu baru bisa kita analisis. Tetapi kalau kita misalnya akan meneliti 10 atau 100 putusan kepailitan, ketika kita mendapatkan 10 putusan kepailitan, kita bisa menganalisis itu dulu. Tidak harus selesai semuanya. Kemudian yang terakhir, menentukan kemungkinan untuk mengadakan generalisasi. Generalisasi dari kesimpulan. Nah, misalnya yang tadi saya katakan, 10 putusan kita dapatkan. Kesimpulannya seperti ini. Kemudian yang lain, 10 yang lain, dan sebagainya, kesimpulannya seperti itu. Dari itu kemudian kita generalisasi, kemudian menentukan kemungkinan untuk mengadakan generalisasi dan kesimpulan tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang.
Ini tentunya kalau penelitian itu berkaitan dengan jumlah yang banyak atau populasi yang banyak. Karena sekarang para mahasiswa baik S1 maupun S2 dan sekarang merembet juga ke S3. Kalau S3 saya masih tidak bisa mengampuni, hanya mengambil suatu objek penelitian, satu putusan pengadilan. Karena di dalam penelitian sosial itu ada, nanti saya sebutkan juga, ada penelitian kasus studi kasus, hanya mengambil satu kasus kemudian dianalisis. Dan ini terbiasa dalam ilmu sosial yang lain, misalnya di Fakultas Ilmu Budaya. Seseorang mendapatkan doktor hanya menganalisis satu buku karangannya Karl Marx misalnya. Kenapa Karl Marx itu mempunyai teori pemikiran yang seperti itu. Kemudian dia analisis, dia bahas. Dapat doktornya di sana, dapat masternya di sana, dapat skripsinya di sana. Misalnya di dalam ilmu sosial yang lain, misalnya ilmu budaya, menganalisis, mengkaji puisinya Chairil Anwar. Hanya itu saja dapat sarjana dan mungkin master dan doktornya. Nah, kalau kita tadi yang saya sampaikan, yang pertama adalah pemilihan masalah dan pernyataan hipotesis. Ini yang kadang kalau saya katakan tadi, jika para mahasiswa, tidak hanya para mahasiswa, saya merasakan juga pada teman-teman dosen, ada tawaran penelitian kemudian bingung, mau buat judul apa ya. Jadi para mahasiswa tidak perlu risau, teman-teman dosen banyak juga yang seperti itu. Nah, kalau kita kemudian sangat memahami dengan bidang yang ilmu yang kita punya, mahasiswa S1, literasinya juga sangat cukup untuk, saya yakin pemilihan masalah, tema itu akan sangat mudah untuk ditemukan. Kemudian dari itu kemudian ke desain penelitiannya. Kalau kemudian masalahnya seperti ini, desainnya seperti apa? Saya contohkan misalnya, saudara punya pemilihan masalahnya pada satu peraturan perundang-undangan. Di dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang itu, saudara menemukan masalah di situ. Dan kemudian desain penelitiannya apa? Desain penelitiannya apa? Apakah ini perlu penelitian empiris hukum atau tidak? Nah, ini keterkaitan antara tema pemilihan masalah, tema, dan desain penelitiannya. Kemudian setelah kita menentukan desain penelitian, tentunya kita kemudian mengumpulkan data. Pengumpulan data ini tentunya juga ada relasi keterkaitan dengan desain penelitian yang sudah dipilih. Banyak mahasiswa saya melihat di dalam usulan penelitian itu mengatakan bahwa penelitiannya itu hanyalah penelitian hukum normatif, tetapi kemudian dia menggunakan responden dan mungkin narasumber untuk diwawancarai cara mengumpulkan datanya. Nah, ini kan tidak ada keterkaitan. Nah, tentunya kalau menurut saya, kalau itu masalahnya tadi berkaitan, ada kelemahan di dalam satu norma atau hukum, kemudian kita memilih norma tersebut untuk dijadikan masalah dalam penelitian kita, tentunya desain penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Kita tidak perlu kemudian secara empiris kemudian menanyakan subjek penelitian, ada responden dan narasumber. Kecuali kalau kemudian itu terjadi ada mix penelitian hukum normatif dan yang didukung dengan wawancara narasumber. Ini bisa dimungkinkan. Dan nanti Ibu dan Bapak serta saudara-saudara ada beberapa buku yang mengatakan normatif, ada yang menyebutkan doktrinal dan sebagainya. Kalau kita mau merenungkan itu hampir sama kalau menurut saya.
kalau menurut saya. Karena ada mazhab-mazhab yang mengatakan itu penelitian normatif, di sana doktrinal, di sana apalagi, dan sebagainya. Kemudian setelah itu pengumpulan data, pembuatan dan analisis data. Dan terakhir adalah pada interpretasi hasil. Jadi kalau kita lihat proses penelitian ini berlaku bagi penelitian untuk penulisan hukum, penulisan untuk tesis, master maupun disertasi. Rentetan prosesnya itu seperti yang saudara-saudara lihat di sini. Dari cara mengadakan penelitian, kegiatan penelitian, memilih masalah yang kadang tidak banyak diketahui teman-teman para mahasiswa, karena zaman saya, pembimbing saya sudah menginginkan saya untuk melakukan studi pendahuluan. Karena kadang tema masalah yang hendak kita teliti itu nggak ada. Satu, nggak ada. Atau yang kedua, pernah ada orang yang meneliti. Artinya agar tidak terjadi duplikasi, agar tidak terjadi bahwa ketika nanti kita sudah melakukan penelitian datanya tidak ada, studi pendahuluan ini penting dilakukan oleh calon peneliti. Ini sekarang tidak pernah dilakukan. Dan pembimbing kadang juga tidak menyarankan calon mahasiswa bimbingannya itu untuk melakukan. Yang tahu-tahu kemudian ketika presentasi ada penguji yang mengatakan saya pernah menguji judul yang persis dengan ini, harus kembali lagi. Atau si peneliti kemudian ketika mencari data tidak ada datanya, makanya kemudian studi pendahuluan itu sangat diperlukan. Kemudian setelah masalah kita pilih, datanya ada, mungkin bisa diteliti, tidak ada duplikasi dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian baru kita merumuskan masalah. Kalau perlu dengan hipotesis, tetapi yang tadi saya katakan tadi hipotesis di dalam penelitian hukum itu kadang diabaikan, berbeda dengan penelitian sains. Kemudian kita memilih memilih pendekatannya. Kemudian menentukan variabel, kemudian menentukan sumber datanya di mana, kemudian setelah itu menentukan dan menyusun instrumen penelitian. Ini di akhir-akhir ini ketika saya S1, S2, S3, saya masih diminta pembimbing saya ketika bimbingan usulan penelitian itu sudah selesai, saya diminta untuk menyusun pedoman wawancara. Karena ini ada tekniknya sendiri, dari judul kemudian menjadi daftar pertanyaan atau pedoman wawancara yang nanti akan kita gunakan untuk mengumpulkan data. Sekarang mahasiswa sekarang tidak pernah diminta oleh dosennya seperti itu. Saya nggak tahu, mungkin karena kebanyakan bimbingannya atau mungkin karena tugas yang lain juga banyak, akhirnya kemudian mahasiswa dilepaskan begitu saja. Saya masih bisa menerima itu ketika itu mahasiswa S3. Tetapi tentunya saya pun masih juga menanyakan, mana instrumen penelitianmu? Baru ketika instrumen penelitian itu fake, jelas, baru pengumpulan data, dan pengumpulan data diikuti dengan analisis data. Tetapi sekali lagi dalam penelitian hukum, analisis data itu dapat dilakukan ketika kita sudah mendapatkan datanya dan tidak harus selesai semua data itu dikumpulkan. Itu kalau kemudian ingin kemudian segera bisa didiskusikan dengan pembimbingnya. Tetapi kadang juga pembimbing itu menginginkan sudah nanti kalau selesai semuanya deh. Jadi saya melihat kondisi pembimbing di ilmu sosial, ilmu hukum berbeda dengan kondisi pembimbing dalam ilmu sains sebagai sandingan. Saya sandingkan dengan di tempat istri saya. Karena ketika penelitian, mahasiswa itu selalu didampingi. Nah, kalau ilmu sosial mendampingi, harus ke Surabaya, ke Jakarta, sementara yang ini ke sana.
Ini memang ada perbedaannya. Kemudian analisis data, kemudian membuat kesimpulan, dan tentunya yang terakhir membuat laporan. Penelitian itu sesuatu yang mudah. Tetapi ketika membuat laporan, ketika menuangkan ide dari data-data yang kita dapat, itu adalah persoalan tersendiri. Nah, artinya bahwa sebenarnya itu kalau di dalam tugas akhir itu ada dua yang harus dibaca. Adalah buku tentang metode penelitian dan metode penulisan. Bagaimana menulis laporan dari penelitian yang kita dapatkan. Ada berbagai ragam penelitian yang tadi ini kaitannya dengan relasi metode penelitian. Kalau ilmu sosial banyak macamnya penelitian sosial. Ada yang eksploratoris, ada yang deskriptif, ada yang eksplanatoris, ada yang diagnostik, ada yang preskriptif, ada yang evaluasi. Kita sering mendapatkan misalnya menemukan judul evaluasi bla 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 bla. Misalnya seperti itu, analisis terhadap bla bla bla, diagnostik, seperti itu. Kemudian kalau kita menurut tujuannya, ada fact finding, ada problem finding, ada problem identification, ada problem solution. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan sifat umum, kalau kita berdasarkan sifat umum, itu ada penelitian dasar murni. Dulu ketika saya jadi dosen baru ada hibah penelitian dasar bagi teman-teman dosen. Ada penelitian terapan, tujuan pemakaiannya. Ada dari segi permasalahannya, ada historis. Kita akan meneliti tentang sejarah hukum. Sejarah hukum. Deskriptif, mengambil satu masalah, kemudian kita hanya menggambarkan. Saya lebih melihat teman-teman S1 penulisan hukum, bagi saya itu deskriptif cukup. Sudah cukup bisa menggambarkan dengan metode-metode yang jelas. Tapi kadang teman-teman atau dosen muda atau yang lain itu pengennya kayak ketika dia dapat doktor. Kalau itu diterapkan untuk mahasiswa S1 tentunya dia akan mabuk gitu. Tentunya akan sangat sulit. Kemudian perkembangan, kita melihat perkembangan satu objek penelitian. Kemudian kasus yang tadi saya katakan, studi kasus misalnya. Perkembangan misalnya, kalau saya melihat perkembangan norma, aturan ketika berlakunya hampir sama dengan sejarah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dari 1470 setelah kemerdekaan 3590 atau 99 lupa, kemudian 4 2004 dan 48 2009. Kita melihat perkembangan satu peraturan perundang-undangan. Kita analisis apa sih kemudian perbedaannya, ini nanti kemudian bisa dikaitkan dengan komparasinya. Kemudian korelasional, permasalahan berdasarkan ada korelasi antara norma ini dan norma itu. Kemudian kausal atau komparasi, membandingkan misalnya antara waris perdata, KUH perdata. Kalau teman-teman UNER menggunakan BW, keren kayak orang Belanda, BW, membandingkan hukum waris, pewarisan antara KUH perdata, pewarisan adat, kemudian pewarisan Islam. Adat bisa juga dikomparasikan misalnya adat berkaitan adat misalnya matrilineal, atau membandingkan yang matrilineal saja. Kemudian juga dari permasalahannya ada eksperimental. Nah, ini lebih ke empiris, eksperimen. Kemudian tindakan action dan evaluasi. Nah, kemudian kalau dari sifat, ini kalau menurut saya kadang kita harus berhati-hati. Karena ada satu literatur yang mengatakan sifat itu bukan deskriptif, bukan eksploratif, bukan eksplanatoris. Karena ini adalah jenis ragam penelitian social science, ilmu-ilmu sosial. Dia menyebutkan ada deskriptif, eksploratif, eksplanatoris.
Tentunya Ibu dan Bapak serta saudara-saudara sekalian, kalau ini jenis penelitian hukum, tentunya sifat ini tentunya kita melihat literatur-literatur bagaimana kemudian yang berkaitan dengan sifat-sifat penelitian hukum itu kayak apa. Nah, kalau di dalam jenis-jenis penelitian sosial dari berbagai literatur menyebutkan ada deskriptif, eksploratif, dan explanatoris. Oleh karena itu kemudian saya hendak mengajak Ibu dan Bapak semua bagaimana literatur-literatur penelitian hukum membedakan jenis-jenis penelitian. Ada penelitian doktrinal, positivisme, legal realisme, atau non-doktrinal, teori makro dan teori mikro. Kalau kita mengatakan doktrinal, saya melihat ini datanya adalah data dari positivisme dan legal realisme. Ini adalah dasarnya adalah undang-undang, peraturan perundang-undangan. Tetapi orang hanya mengatakan doktrinal itu, doktrin itu maknanya kan adalah pendapat ahli, tulisan-tulisan ahli. Orang mengatakan doktrinal berarti kita hanya meneliti apa-apa yang disampaikan oleh ahli hukum dong. Tetapi sebenarnya itu harus diperluas. Diperluas tidak hanya apa yang disampaikan ahli di dalam buku-buku yang ditulis atau tulisan-tulisan yang ada, tetapi tentunya itu adalah norma-norma yang ada, aturan-aturan yang ada. Oleh karena itu beberapa literatur mengatakan di situ ada penelitian hukum normatif. Orang kemudian akan mengatakan, kalau penelitian hukum normatif tentunya dasarnya hanya hukum kaidah norma saja dong. Saya melihat lebih luas dari itu. Karena ada yang menggunakan doktrinal, ada penelitian hukum normatif. Ada juga yang mengatakan ada normatif, ada empiris. Nah, artinya kalau dalam penelitian hukum, dari beberapa literatur, itu ada yang membedakan penelitian doktrinal dan non-doktrinal, ada penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum empiris. Dan di dalam perkembangan penelitian, karena tentunya yang namanya penelitian ilmu metodologi itu akan berkembang. Di sini itu saya melihat, tetapi saya belum menemukan literaturnya. Ada penelitian hukum normatif, ada penelitian hukum empiris, ada penelitian hukum normatif empiris, campuran keduanya. Tetapi di sini itu ada perkembangan yang menarik. Saya belum menemukan literaturnya, tetapi saya pernah membaca bukunya Prof. Sutikno di Penemuan Hukum di halaman 25. Itu beliau menyebutkan ada satu jenis penelitian, meskipun saya juga kurang seret. Di sini kemudian akan muncul penelitian hukum normatif, tetapi tidak empiris. Penelitian hukum normatif, tetapi si peneliti itu tidak memahami. Ketika mengkaji norma-norma yang ada, literatur yang ada, dia nggak paham. Kemudian dia hendak menanyakan pada ahlinya, narasumbernya. Artinya kemudian di sini berkembang penelitian hukum normatif yang didukung wawancara dengan narasumber. Data utamanya apa? Data utamanya adalah data sekunder, baik itu literatur, baik itu norma, baik itu putusan pengadilan, dan sebagainya. Tetapi ketika seorang peneliti memahami putusan itu tidak dapat menyimpulkannya, dia nanya pada narasumber. Kalau penelitian normatif ini tentunya tidak ada responden, berbeda dengan empiris. Dan narasumber itu bisa narasumber dimanapun tempat. Artinya apa? Lokasi penelitian itu tidak diabaikan di dalam penelitian hukum normatif yang didukung wawancara narasumber. Bagaimana memilih masalah? Saya melihat kepada mahasiswa saya, banyak karena ini berkaitan dengan gejala hukum. Kadang di kelas saya menyampaikan kepada para mahasiswa. Saya sampaikan kepada mahasiswa, silahkan saudara melihat di luar.
saudara melihat tidak bahwa pohon itu bergoyang. Ini masalah. Bergoyangnya mau kita kaji. Bergoyangnya itu karena apa? Ini kan terjadi keresahan, pemikiran si orang itu. Kok pohon di luar bergoyang? Bergoyangnya kena apa? Sama saja dalam penelitian hukum. Ini sudah ada normanya. Undang-undang perkawinan menyebutkan batas usia perkawinan. Kemudian saudara melihat fakta di luaran. Loh, di satu tempat tertentu kok di situ banyak mereka kawin di bawah umur yang sudah diatur di dalam undang-undang. Ada satu keresahan. Kenapa seperti itu? Itu bisa menjadi masalah. Karena setiap orang tentunya mempunyai masalah, besar atau kecil. Masalah itu dapat diatasi langsung. Kalau tidak dapat diatasi langsung, maka itu dilakukan satu penelitian. Dan memilih masalah itu tentunya bukan persoalan yang mudah. Perlu pengalaman, perlu bacaan yang banyak, dan sebagainya. Makanya saya sering kritik para mahasiswa yang perpustakaannya hanya di tempat fotokopi, kalau dulu di tempat kami ada. Nah, kemudian juga kepekaan. Dan memilih masalah ini tentunya, ini adalah langkah awal penelitian dan bukan hal yang mudah. Tetapi saya yakin, sekali lagi yakin, kalau para mahasiswa itu bahan bacaannya banyak, kemudian bisa peka melihat fenomena sosial di dalam masyarakat, tentunya akan lebih mudah untuk membuat masalah. Dari mana masalah itu diperoleh? Ketika saya S3, teman-teman saya itu dapat Grand Research Assistant. Jadi penelitian itu masalahnya diberikan oleh supervisornya, promotornya. Di ilmu-ilmu sains itu sering terjadi. Ada satu penelitian Indo yang kemudian mahasiswa itu diberi masalah-masalah, problem-problem yang itu diteliti dan nanti dikumpulkan. Di dalam ilmu sosial, ilmu hukum khususnya belum banyak, meskipun ada. Misalnya seorang dosen mempunyai penelitian besar, kemudian bagian-bagian kecil, unit-unitnya itu diberikan pada mahasiswa bimbingan, penelitian ini, tak kasih biaya dan sebagainya. Tetapi hasilnya ini menjadi satu kesatuan dengan penelitian saya. Di ilmu sains itu banyak terjadi. Oleh karena itu kemudian masalah bisa didapat dari dirinya sendiri atau diberikan orang lain. Silahkan teman-teman yang mungkin S1, saudara-saudara S1, ketika nanti misalnya belajar keluar itu biasanya ditawari apa yang disebut dengan Grand Research Assistant. Tetapi saudara harus bekerja dengan pembimbingnya dan promotornya. Misalnya ketika saya di kelas, saya melihat ada mahasiswa ketika di kelas itu tidak memperhatikan saya. Ini kan masalah. Ini kan satu masalah. Atau misalnya, pada waktu itu ketika Fakultas Hukum tidak yang seperti sekarang, ada dua pintu. Satu pintu keluar, satu pintu masuk. Dan di situ ada aturannya. Tetapi saya melihat, kok banyak mahasiswa kalau ingin cepat kemudian keluarnya lewat pintu masuk. Ini ada apa sih? Ini kemudian yang diteliti oleh si peneliti. Masalah-masalah seperti itu. Kalau dalam masalah hukum tentunya yang tadi saya katakan ada kesenjangan antara dasolen dan dasen. Yang itu kemudian akan diteliti menjadi satu penelitian hukum. Ini yang harus dipahami para mahasiswa. Beberapa contoh misalnya antara solen dan sen, kesenjangan, ketidaksesuaian antara norma dan pattern fakta. Kita melihat misalnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Ini bidang saya kebetulannya. Kemudian ini bisa dijadikan penelitian, masalah penelitian, tema penelitian. Loh, ternyata kemudian
biaya di pengadilan itu tidak murah. Ini tidak cepat karena perkara perdata selesai dalam waktu sekian dan tidak sederhana. Ini kan persoalan-persoalan yang bisa kemudian diteliti. Bidang kepanitan misalnya, di dalam HIR itu disebutkan para pihak boleh hadir sendiri. Tetapi kemudian kalau kita membaca di dalam Undang-Undang 37 2004, ada kewajiban untuk diwakilkan pada advokat. Ini kan hal yang mungkin bisa diteliti. Juga yang lain yang tadi sudah saya contohkan tentang perkawinan misalnya. Ini bisa dijadikan tema atau masalah. Hanya saja yang mungkin perlu teman-teman, terutama para mahasiswa S1 yang harus diperhatikan itu adalah harus sesuai dengan minatnya dan keahliannya. Tentunya kalau dia minat di kepanitan, suruh penelitian tentang hukum adat ya nggak mau, meskipun itu diberi oleh dana oleh pembimbingnya. Kalau saya akan menolak. Kalau akan saya memang saya nggak minat seperti itu dan dapat dilaksanakan. Dan dapat dilaksanakan, kemudian ada faktor pendukung, tersedia data, dan kemudian bermanfaat. Oleh karena itu manfaat penelitian nanti akan saudara-saudara temukan ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Biasanya mahasiswa kalau hal ini hanya copy paste. Metode penelitian pun copy paste. Bahkan ketika ditanya mengapa seperti ini, mengapa seperti itu, ndomblong nggak karu-karuan. Karena hanya copy paste tidak memahami yang terjadi. Ini masih berkaitan dengan jenis-jenis penelitian, kemudian ada satu contoh-contoh penelitian, tetapi itu bisa lebih dipersempit. Permasalahan mencari hubungan ini ada beberapa contoh yang mungkin dapat saudara lihat. Adalah kemudian perumusan judul setelah memilih masalah. Bagaimana merumuskan judul? Kebanyakan yang sekarang judul dari merupakan suatu pertanyaan, problem statement. Tetapi dapat juga sebenarnya rumusan masalah. Ini judul. Judul penelitian harus ditulis selengkap mungkin. Tetapi ada beberapa tergantung nanti pada instansi masing-masing, kadang dibatasi hanya 3-5 baris. Kadang ada judul yang sekian baris kayak Candi Roro Jonggrang yang tahapannya banyak, yang tingkatannya banyak. Tetapi judul penelitian sebaiknya sesingkat mungkin. Ini nanti Ibu dan Bapak, saudara-saudara tergantung di tempat saudara-saudara melakukan penelitian. Mintanya kayak apa? Judul penelitian yang lengkap tentunya harus mencakup sifat dan jenis penelitian, objek yang diteliti, subjek penelitiannya, lokasi daerah penelitiannya, kalau itu melibatkan penelitian empiris. Kalau penelitian tadi saya katakan penelitian hukum normatif, kadang nggak perlu menyebutkan lokasi penelitian. Kemudian tahun waktu terjadinya peristiwa, misalnya mengambil putusan dari putusan sekian sampai sekian. Kemarin itu ada mahasiswa S3, dia meneliti hampir 5.000 putusan. Saya katakan, saya review, apa mungkin itu selesai, kenapa enggak kamu ambil teknik sampling. Kamu sampling, kemudian tiap tahun kami ambil sampel sekian, tidak harus 5.000 putusan itu diambil semua. Ini yang harus diperhatikan, karena kemampuan. Tadi studi pendahuluan sudah saya sampaikan, ini sangat diperlukan. Dan kadang para mahasiswa itu AB terhadap ini. Setelah judul diterima, langsung kemudian buat rumusan masalah ketika penelitian nggak ada datanya. Atau kemudian ada duplikasi. Ada beberapa manfaat studi pendahuluan yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Ini yang tadi, studi pendahuluan itu bisa yang tadi, dari dokumen yang ada, paper. Dari orang, bertemu, bertanya, berkonsultasi dengan para ahli. Tempat lokasi atau benda-benda yang terdapat di tempat penelitian. Penelitian tentang PBB,
ternyata kemudian objek PBB-nya, tanahnya, rumahnya itu sudah tersapu ketika lahar Merapi itu menyapu Jogja. Dari mana penelitian akan bisa dilakukan? Tempatnya jelas sudah jadi sungai misalnya seperti itu. Nah, rumusan masalah ini adalah ada yang menyebutkan dengan satu pertanyaan, biasanya yang seperti itu, tetapi juga bisa dalam bentuk statement, tetapi jarang itu dilakukan. Tetapi di beberapa fakultas, prodi lain itu kadang dilakukan dalam bentuk statement, bukan problem, bukan pertanyaan, tetapi dalam bentuk pernyataan. Tetapi ya kalau di Fakultas Hukum sebagian besar memang menggunakan rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Ada jenis-jenis rumusan masalah, misalnya rumusan masalah yang bersifat deskriptif, rumusan masalah komparasi, asosiatif, dan sebagainya. Cara membuat rumusan masalah biasanya ada beberapa literatur, ada 5W, 5W, 1H. When, where, who, what, and how. Itu bisa digunakan seperti itu. Kemudian karya ilmiah di perguruan tinggi yang tadi saya katakan itu ada karya ilmiah yang bersifat paper ketika mahasiswa itu diminta dosennya untuk membuat paper ketika tugas, dan pengalaman saya ketika saya S3 juga mahasiswa S2, S1 setiap pertemuan itu ada paper, dan itu saya lakukan ketika saya ngajar di Fakultas Ekonomi. Jadi setiap hari itu kita harus membuat paper. Nah, biasanya ini adalah para mahasiswa S2 yang nantinya tidak menggunakan jalur tesis. Tapi setiap pertemuan itu ada tugas. Ada tugas. Ada bentuknya karya tulis, dan yang ketiga tadi ada skripsi, tesis, dan disertasi. Itu kalau di Indonesia. Tentunya ada perbedaan antara skripsi, tesis, dan disertasi. Ada perbedaannya. Jelas kalau di sini skripsi sekarang disebut penulisan hukum, kalau di Fakultas Hukum UGM itu adalah untuk S1, untuk tesis S2, dan disertasi adalah S3. Ini ada perbedaannya. Nah, kalau kita bandingkan misalnya yang tadi saya sampaikan, skripsi untuk S1, kalau tidak ada skripsi penulisan hukum, silahkan saudara pilih D3. D3 tidak ada skripsinya. Permasalahannya dapat diangkat dari pengalaman empirik. Misalnya, saudara melihat ada pengendara sepeda motor tidak memakai helm. Kalau S2 diangkat dari pengalaman empirik dan teoretik bersifat mendalam. Kemudian kalau S3 diangkat dari kajian teoretik dan didukung fakta empirik bersifat mendalam. Makanya PhD, pile, height, and depth. Jadi tinggi, luas, dan dalam. PhD. Kalau doktor, kalau di Indonesia doktor, karena setiap hari nggak pernah pulang ke rumah, mondok di kantor, cari data terus. Jadi saya ingat ketika saya S3 dari jam 7 sampai jam 12 malam, saya lakukan itu di postgraduate room, di ruang postgraduate, mahasiswa pasca, dan kita benar-benar riset di situ. Nah, berbeda mungkin budayanya kalau kita melihat teman-teman yang kuliah di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian kemandirian tadi, saya katakan, disertasi itu hanya 10%. Jangan kemudian mahasiswa S3, saya nggak dibimbing oleh mahasiswa itu. Kalau dilihat saya juga nggak pernah dibimbing. Suruh baca sendiri, kalau nggak tahu nanya. Kalau tesis tentunya peran pembimbing itu 20%. Ya baru yang kemudian kalau skripsi 40%, 60%. Ini yang harus dilihat. Bobot ilmiahnya rendah sedang. Makanya saya katakan S1 itu bagi saya deskriptif cukup. Kalau tesis sedang sampai tinggi, pendalamannya, pengembangan teori. Tinggi, disertasi selalu mengatakan penemuan baru. Tapi penemuan baru itu kadang saya juga nggak pernah menemukan baru. Kalau sains nampak,
menemukan kondensor, menemukan keiritan bensin dari pertama 40 km per jam menjadi 100 km per liter, itu kan penemuan baru. Saya juga belum tidak menemukan hal yang baru, tapi menemukan baru mungkin kemudian bisa direkomendasi untuk revisi undang-undang. Itu penemuan baru kalau kemudian itu digunakan tentunya. Pemaparan, makanya kemudian saya katakan deskriptif. S1 itu lebih dominan deskriptif. Kalau S2 deskriptif analitis. Kalau S3 lebih kental pada analitikalnya. Nah, Ibu dan Bapak dan saudara-saudara mungkin bisa lihat S2 itu kayak apa sekarang, S3 kayak apa sekarang. Jumlah rumusan masalah 1 sampai 2. Jadi S1 itu rumusan masalah 1 saya terima. Kalau ada yang lain mengatakan harus 3, kasihan. Minimal 3 kalau S2. Artinya kan boleh 2. Lebih dari 3. Metode kemudian jenjang pembimbing minimal magister, minimal doktor, ini tentunya bagi perguruan-perguruan tinggi yang mungkin SDM-nya tidak memenuhi, ya akhirnya ada gradasi. Ada gradasi, misalnya pembimbing S1 ya S1 gitu loh. Kemudian ini beberapa perbedaan dari skripsi, tesis, dan disertasi. Ini Ibu dan Bapak tidak perlu memperhatikan karena ini ada Excel, SPSS, dan sebagainya. Ini yang saya ingat ketika saya belajar dengan Prof. Kusnadi, ada minimal jumlah rujukan. Sekarang banyak mahasiswa S2 rujukannya hanya 10-15. Kalau saya ya silahkan tambah dulu deh. Kalau S1 20. Itu perbedaan yang berkaitan dengan materi yang harus saya sampaikan. Kalau tidak salah, waktu saya berlebih tapi nggak diingatkan saya, karena sudah 10.22. Silahkan moderator untuk saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Tata. Sebelumnya Prof. Tata, bila ingin melanjutkan masih ada 5 menit Pak sebenarnya Pak, karena tadi ada mundur ya Pak. Mungkin Bapak mau menambahkan? Jadi kesimpulannya, menurut saya, satu penelitian itu adalah pilihan. Kewajiban bukan pilihan ketika seseorang memilih untuk belajar di S1, S2, dan S3. Dan itu tidak susah. Karena itu dapat dilakukan dengan baik ketika kita memahami apa yang kita pelajari, literasi kita kuat, kepekaan sosial harus terus diasah ketika kita membaca literasi yang banyak, sehingga kemudian saya mengandaikan pada para mahasiswa, kalau kita sudah kental dengan ilmu yang kita pahami, kita tersandung batu keluarnya judul penelitian. Jadi saudara-saudara tidak perlu risau dan bisa menggunakan para dosen atau teman-teman untuk dijadikan bagaimana sih saya membuat tema dan kemudian judul penelitian. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Maria Clarissa, saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Tata atas pemaparan materinya.